Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang dzikir Allahu. Di dalam percontohan video kami, Allahu menunjukkan bisa dengan lahiriah, dengan mulut. Namun setelah kami telusuri lebih lanjut, masih kurang sempurna, dikarenakan hampir setiap orang menjalani dzikir yang seperti itu, namun hakikatnya tidak dapat, hakikatnya tidak ketemu. Jadi masih belum sampai kepada pendalaman hakikat dzikir itu sendiri. Hanya sekedar kita ucapkan berulang-ulang, bertubi-tubi, tapi faedah atau manfaat belum ada sama sekali, belum nampak sama sekali pada diri atau tubuh ini. Karena setelah keluar dari dzikir, setelah habis sholat itu tadi, kita masih berbuat hal yang sama, berbuat hal yang tidak menunjukkan kalau kita itu ada peningkatan iman. Jadi hu Allah, hu Allah, hu Allah yang kita ucapkan masih belum sampai kepada dasar hati, masih belum bisa mengubah sikap kita, apalagi sampai menambah iman. Jadi mohon maaf kepada sahabat Syekh Jati semuanya, untuk babakan dzikir yang demikian itu dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi, dibutuhkan masalah-masalah yang mendera kita hingga dzikir lahiriah kita mampu sampai ke renung hati, perasaan mendalam kita. Jadi kalau tidak ada masalah, lagi gembira, itu tidak ada efek di dalam dzikir tersebut. Ya kayak rutinitas saja. Dan ini fakta, tidak kami ada-adakan. Ini fakta. Kecenderungan lahiriah yang tidak direnungi, tidak ditelaah sesudahnya, itu akan membuat nampak padam pada cahaya itu sendiri. Jadi untuk dzikirullah atau dzikir hu Allah itu harus diperdalam, tidak hanya sekedar yang seperti dicontohkan di dalam video kita ini. Jadi ada tahapan-tahapan, tidak hanya syar'i atau lahiriah. Setelah sholat kita dzikir seperti itu berulang-ulang kali, berjumlah yang sekian, tidak. Karena mengingat Allah itu tak terbatas, mengingat Allah itu tak berjumlah. Jadi pada dasarnya niat kita harus benar dulu, baru lahiriahnya kita ucapkan. Tetapi setelahnya kita renungi,
kita dalami serta kita dirikan di dalam diri kita hingga terlaksana hakikat dzikir itu, tidak hanya sekedar dzikir mulut saja. Jadi untuk para pemirsa atau sahabat sejati, selalu tingkatkan dzikir, apapun dzikirnya. Khusus pada tema kali ini memang Allahu, dan itu kita dalami makna kata, kita telusuri sifat-sifat dari Allahu tersebut hingga kita mampu mensifatkan pada diri kita, hingga tersurat dan tersirat ada di dalam hidup kita, tidak hanya sekadar mulut. Banyak sekali orang yang benci dengan mulut. Contohnya, orang yang sering bohong itu cenderung berbicara benar pun orang tidak percaya. Tetapi orang yang selalu berbuat jujur, bahkan hanya sekedar bicara itu, insya Allah orang akan percaya. Jadi niatan dalam hati itu kita harus betul-betul luruskan, bukan karena urusan dunia, bukan urusan pribadi kita, bukan urusan karena ada masalah kita berzikir, kita bermunajat, kita menghadap Allah. Jadi harus senantiasa kita luruskan niat. Allahu sangat penting, tetapi kurang ada manfaatnya kalau hanya di mulut saja. Arti Allahu itu adalah menunjukkan sifat Tuhan yang maha hidup, dan ketika kita meyakini Tuhan itu maha hidup, artinya hidup kita tergantung pada Tuhan. Jadi kita tidak lagi akan merasakan ketakutan, tidak merasakan kecemburuan, tidak lagi merasakan kehinaan, karena yang maha hidup sendiri kita senantiasa puja-puja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allahu